والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, jemaah subuh-subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan kajian kita masih pada pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat. Jadi di antara bentuk kita mengesahkan Allah adalah dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian bagaimana cara kita memahami nama dan sifat Allah tersebut? Nah, maka ini harus merujuk kepada apa yang telah Allah sifati dan namai dirinya dan Rasulnya SAW. Di antara pembahasan yang menjelaskan tentang tauhid al-asma wa sifat adalah buku yang kita pelajari ini, yang berjudul Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'il Husna. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, kalau saya tidak keliru ya, kita telah masuk kepada kaidah yang pertama. Apa itu kaidah yang pertama, Bang? Ya, Asma'ullahi kulliha husna. Itu kaidah yang pertama, Pak ya. Nama-nama Allah Ta'ala semuanya itu sempurna, baik. Jadi tidak ada aib, tidak ada naqs ya, kekurangan di dalamnya, sempurna. Biwajhin minal wujuh, dari seluruh sisi. Dan kita sekarang masuk kaidah yang kedua. Kalau nggak salah ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah itu berupa nama dan sifat. Jadi nama Allah itu punya nama. Apa yang maksudnya nama? Yang menunjukkan kepada zat tertentu. Nah, kemudian nama Allah itu memiliki sifat. Jadi setiap nama Allah itu, Pak, terkandung di dalamnya sifat. Berbeda dengan manusia, makhluk lah ya. Tidak semua nama makhluk punya sifat. Bahkan ada yang tidak punya arti. Ya. Contoh siapa namanya Tono. Apa arti Tono? Allah Allah. Ya. Ya, tidak tahu kita artinya, we. Tapi kalau nama Allah itu punya arti, punya sifat di dalamnya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian beliau berkata di sini, a'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Jadi nama Allah itu adalah satu nama khusus ya, berdasarkan yang ditunjukkan atas zat Allah. Jadi Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Wa awsafun, kemudian nama Allah itu mengandung sifat. Awsaf jamak dari sifatun ya, mengandung sifat. Ya. Ma dallat alaihi minal ma'ani. Ya, apa yang ditunjukkan atasnya dari makna. Artinya sifat yang memiliki makna. Jadi nama Allah itu mengandung sifat. Yang terkandung di dalam sifat itu makna. Sehingga wahya bi'tibaril awal, kalau dilihat dari yang pertama ya, nama Allah itu sebagai nama tertentu ya, mutaradifatun lidalalati 'ala musamma wahid, maka ya nama Allah itu menunjukkan yang dinamai, satu zat yang dinamai. Jadi dari sisi nama, Pak, itu menunjukkan kepada satu, artinya dia mutaradifah. Mutaradifah itu artinya dia sinonim dari satu sama lain. Itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya dari sisi nama ya, semuanya itu adalah nama bagi satu yang dinamai. Nah, kalau nama kan dalam bahasa Arabnya apa, Pak? Nama ismun, jamaknya asmaul.
yang dinamai musamma. Jadi nama Allah banyak, namun musammanya wahid. Nama Allah 99 nama, itu akan kita bahas, Pak. Ini bukan pembatasan. Apakah nama Allahnya 99 nama? Enggak. Karena ada hadis lain yang menunjukkan ada nama Allah itu yang Allah sembunyikan, yang Allah tidak kasih tahu. Nah, bagaimana dengan 99 nama itu yang Allah kasih tahu? Gitu. Sama dengan orang bersedekah. Saya tadi bersedekah 10.000. Apakah 10.000 aja uangnya? Enggak. Jadi sedekahnya 10.000, uang di rekeningnya banyak gitu ya. Begitu juga nama Allah. Yang Allah kasih tahu kita 99 nama, akan tetapi Allah dalam hadis ya, sahih Rasul menjelaskan ya, ketika Nabi mengucapkan sebuah doa ya, dengan bertawassul dengan nama Allah itu, nah, maka di situ ada nama-nama Allah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nama Allah itu tidak sebatas 99 nama saja. Namun 99 nama ini nama yang Allah sebutkan, yang disebut oleh Rasulnya kan gitu. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi Pak, dari sisi nama-nama Allah yang 99 nama itu, dia menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai itu Allah. Wallahu azza wa jalla, dia adalah Allah azza wa jalla. Kemudian wa bi'tibari tsani, dan dilihat dari yang kedua sebagai sifat ya, nama Allah sebagai sifat. Karena dalam nama Allah itu mengandung sifat ya. Maka dia mutabayyinatun, maka berbeda antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Mutabayyinah itu lawan dari mutaradifah, berbeda dia. Lidalalati kulli wahidin minhuma, karena satu sifat ya menunjukkan makna yang berbeda ya, setiap satu di antara sifat-sifat itu. Ala ma'nahu al-khas, yang ala ma'nahu al-khas, yang menunjukkan makna khusus masing-masing. Fal hayyu, maka nama Allah al-hayy, yang maha hidup, artinya al-alim, yang maha mengetahui, al-qadir ya, yang maha kuasa, as-sami', yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat, ar-rahman, maha pengasih, ar-rahim, maha penyayang, al-aziz, maha ya mulia ya, al-hakim, maha bijaksana. Kulluha, maka ini semua asma'un, nama-nama li musamma wahidin, terhadap satu yang dinamai. Wa huwallahu, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau dari sisi nama Pak, ya satu aja yang dinamai Allah. Allah Maha Esa, Allah satu ya Pak ya, tapi nama Allah banyak. Jadi dari sisi nama yang dinamai satu, walaupun namanya beragam, banyak gitu ya. Lakin nama al-hayy, akan tapi makna al-hayy maha hidup, ghairu makna al-alim, ini bukan makna al-alim, beda dari sisi maknanya beda. Wa makna al-alim, dan makna al-alim ghairu makna al-qadir, bukan makna qadir, tidak sama dengan makna al-qadir. Wa hakadha, dan seperti ini berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi Allah itu punya nama yang mengandung sifat dalam nama tersebut. Dari sisi yang dinamai tetap satu, Allah Maha Esa ya, akan tetapi ya nama-nama Allah itu punya maknanya berbeda-beda, namun menunjukkan satu zat yang Esa. Contoh ya, Allah punya nama ya Al-Wahhab, itu nama Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang membuli Wahhab ya, ini khawatirnya membuli Allah ya, merendahkan Allah ya, itu disebutkan dalam Al-Quran itu. Waktu innaka antal wahhab, itu ada dalam Al-Quran, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah adalah Al-Wahhab. Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab itu adalah yang banyak memberi gitu. Al-Wahhab ya, itu sirah mubalaghah ya dalam bahasa Arab ya, yang memberikan makna hiperbola
Tapi kalau dalam Allah itu tidak ada majas, ya. Memang hakikat seperti itu. Allah memang memberi banyak. Ya, ini diri yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wa inna ma qulna bi anna a'lamun wa awsafun lidalalatil Qur'an alaihi kama fi qawlihi ta'ala wa huwal ghafurur rahim, surah Yunus 107. Wa qawluhu wa rabbukal ghafurur dzur rahmah, surah Al-Kahfi ayat 58. Dan sesungguhnya hanya saja kita katakan bahwasanya nama-nama Allah itu adalah nama menunjukkan kepada zat tertentu, itu alam, ya. Alam jamak dari alam. Kalau dalam ilmu nahwu kan alam itu nama, ya, tempat tertentu itu dinamakan alam. Maka ada istilah isim alam. Jadi alam, ya, jamaknya a'lam, ini menunjukkan pada nama-nama, ya, yang menunjukkan pada zat tertentu. Ya, jadi Allah itu punya a'lam, nama-nama lebih dari satu, Pak. Ya, bahkan lebih dari 99 yang ada di sisi Allah. Akan tetapi yang Allah kasih tahu kita 99 nama. Dan ada keistimewaan atau fadilah khusus bagi orang yang mau menghafal nama Allah. Dapat pahala kita, Pak, dan dapat reward dari Allah bagi orang yang mau menghafal dan mengamalkan. Karena disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, nanti akan kita baca, Pak, ada pembahasan tentang hadisnya. Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, Inna lillahi is'atan wa tis'i nasma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Namun ingat, hadis itu tidak membatasi. Namun yang Allah kasih tahu gitu maksudnya. Faman ahsoha, maka barang siapa yang menghafalnya. Namun dalam hadis ini, Pak, ulama menjelaskan bukan hanya sekedar menghafal aja, enggak. Namun yang terpenting mengamalkannya. Tapi tentu yang paling terbaik dia hafal dan diamalkan ini. Maka Rasul mengatakan faman ahsoha, barang siapa yang menghafal dan mengamalkan nama-nama Allah itu, dakhalal jannah, akan masuk surga. Makanya di Padang dulu, Pak, ya, waktu kami jadi garid itu ada aja lagi maraknya ngapal Asmaul Husna, ya, ya, pakai lagu-lagu, ya, supaya anak itu cepat. Banyak anak hafal, Pak, ya, anak SD, ketika didikan subuh, ya, hari Ahad ini subuhnya, wah, itu ada tuh pertunjukan Asmaul Husna. Ya, bagus kalau untuk menghafal, ya, tapi tidak hanya cukup dihafal namun dipahami maknanya. Ini yang paling penting, ya. Makanya akan dipelajari nanti dalam kitab ini, ya, makna dari Asmaul Husna itu ada pembahasannya. Itu yang penting supaya kita bisa mengamalkannya. Ya, banyak di antara manusia, Pak, hafal dia nama-nama Allah, ya. Allah itu Maha melihat, Al-Basir, ya. Tapi masih korupsi juga. Nah, di mana, ya? Berarti nggak mengamalkannya. Tapi masih, ya, suka, ya, melakukan hal yang menimbulkan kedurhakaan Allah. Katanya Allah, dia percaya Allah Al-Basir, ya. Tahu dia Allah Maha melihat. Tapi kenapa nggak takut sama Allah? Kan gitu. Allah As-Sami', Maha mendengar, tapi masih suka menggibahi temannya. Tidak takut dia Allah mendengarnya, gitu. Nah, jadi orang yang akan masuk surga itu orang yang mengamalkan, tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sebatas, ya, menghafal, tapi mengamalkan. Itu yang penting, Pak, ya. Bagaimana kita mengamalkan Asmaul Husna. Dia tahu Allah itu Ar-Razzaq, ya, yang Maha pemberi rezeki, tapi hatinya masih, ya, bergantung kepada makhluk, pada pekerjaan lah, gitu. Kalau tidak bekerja saya dapat rezeki, saya susah, gitu. Nah, tapi Allah kan bilang Ar-Razzaq, gitu. Mana Allah Ar-Razzaq, gitu. Berarti Ar-Razzaqnya bukan Allah, Pak. Pekerjaan apa Ar-Razzaq, na'udzubillah, ya. Ini, Pak, mengamalkannya susah terkadang, ya, kecuali orang yang Allah berikan taufik. Maka penting sekali, Pak. Maka untuk melengkapi pembahasan ini, coba Bapak beli buku judulnya Fikih Asmaul Husna. Itu bagus, Fikhu Al-Asma'il Husna, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, ya, rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Itu bagus, ya, Pak, ya. Nah, jadi kita
dijelaskan oleh beliau tentang bagaimana memahami nama-nama Allah al-Asmaul Husna itu. Ini Bapak Ibu yang Allah. Iya, wa inna ma qulna bi anna a'lamu wa awsafun, dan sesungguhnya kita katakan nama Allah itu adalah nama yang menunjukkan pada zat Allah dan sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut, lidalalatil Qur'ani alaih, karena ada ya pendalilan Al-Qur'an atasnya. Artinya itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Jadi memang Pak, dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat Allah itu hukum asalnya at-tauqif, ya, al-aslu fi isbatil asma'i wa sifat at-tauqif, ya. Hukum asal dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu kita ya berhenti sampai ada dalilnya. Maka tidak boleh Pak, ya, seorang menetapkan nama dan sifat bagi Allah berdasarkan akal, tidak boleh. Harus berdasarkan wahyu. Nah, ini Bapak Ibu ya Allah mulia. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah. Jadi memang dalilnya harus dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 107 itu, Allah mengatakan wa huwal ghafurur rahim. Jadi Allah langsung memberikan nama kepada dirinya. Apa nama Allah itu Pak? Dialah Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur yang punya sifat pemaaf. Kalau terjemahan kita, yang maha mengampuni. Jadi Allah yang maha mengampuni, artinya ada yang diampuni. Makanya Allah suka orang yang minta ampun, orang yang minta maghfirah. Itulah orang yang beristighfar. Istighfar itu artinya minta ampunan, thalabul maghfirah. Kemudian Ar-Rahim, Allah maha penyayang, ya. Maka kita harus senantiasa berhusnuzon dengan Allah. Karena ada pula orang-orang pak suuzon yang Allah minta ampun, ya. Dia merasa udahlah ya, saya ini di neraka. Tidak boleh. Kita harus takut dengan neraka. Karena ada orang yang ya, bahkan selfie dia pakai AI ya, lur saya lagi di neraka, di lur ya, di ejek-ejeknya ya. Alhamdulillah. Parah ya. Kita harus takut dengan neraka ya. Karena Allah yang menyuruh kita takut. Fattaqun nar, kata Allah. Takutlah kalian di neraka ini. Tidak diejek-ejek ya, seolah biasa-biasa aja di neraka. Enggak, bahaya neraka itu ya. Ini suatu siksaan azab yang paling pedih itu di neraka. Alhamdulillah. Contoh di dunia ada orang yang dicincang, dimutilasi. Itu belum ada apa-apanya dengan azab di neraka. Kan ngeri kita kan, kita dengar berita di medsos atau di YouTube atau di mana ya, di TV ya, ada orang yang dimutilasi ya oleh seorang psikopat ya, seorang psikopat ya. Kan ada kemarin kita dengar di berita ya, ada orang berzina ya, kumpul kebo gitu. Kemudian pacarnya membunuhnya, cincang ya kan. Pacarnya orang mangko banget, penganut LDII Bangko oknum gitu ya. Ada yang kemarin tuh di media sosial Pak. Kan ngeri Pak. Tapi itu belum ada apa-apanya dengan azab neraka. Azab dan neraka, na'udzubillah, lebih daripada itu. Maka kita harus takut ya dengan azab neraka. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka untuk itu kita harus mengharapkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu Allah selamatkan kita kelak dari neraka Allah. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 58. Allah berfirman, wa qauluhu, dan firman Allah, wa rabbuka al-ghafur, wa rabbuka al-ghafur dzur rahmah, dan Rabb engkau yakni Allah adalah zat yang maha pengampun, yang memiliki ya kasih sayang. Allah itu dzur rahmah, rahmah itu kasih sayang. Jadi Allah itu pengasih Pak bagi orang-orang yang mau dikasihani kan gitu. Tapi banyak manusia tidak mau dikasihani. Ya, karena mereka berbuat syirik. Orang musyrik itu, orang kafir itu, orang yang tidak mau dikasihani. Padahal Allah Maha Pengasih. Tapi mereka tidak mau mendapatkan kasih sayang Allah kan gitu. Sehingga mereka terlaknat. Laknat itu apa artinya Pak? Dijauhkan dari kasih sayang Allah.
Ya, at-tardu minar rahmah itu artinya. Jadi orang kafir, orang musyrik itu adalah orang yang tidak mau dikasihani oleh Allah, sombong, sombong luar biasa. Maka kita orang muslim, orang mukmin ya, maka kita harus senantiasa minta kasih Allah, warhamna ya Allah. Ya, minta kita kasih Allah, kasihani kami ya Allah. Ya, ini selalu Pak. Maka itulah yang kita baca dalam Al-Quran, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, dalam surah Al-Fatihah itu. Ketika kita baca itu Pak, dalam hati kita berharap ya Allah, kasihani aku ya Allah. Kalau bukan karena rahmatmu, kita tidak bisa masuk surga gitu. Bukan karena amal kita, tidak Pak. Amal kita sebab saja ini. Tapi yang memasukkan kita ke dalam surga, rahmat kasih ya Allah. Karena amal kita ya, itu tidak bisa Pak. Artinya tekor gitu ya. Belum mampu untuk membayar nikmat Allah. Memang ada disebutkan dalam riwayat sahih, ada seorang ahli ibadah di masa Bani Israil ya. Wih, dia luar biasa ibadahnya Pak. Masya Allah, bertahun-tahun. Kemudian dia bilang sama Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga ya bi amali, karena amalku. Oke, kata Allah. Kalau seperti itu kita hitung dulu ya. Kita hisab dulu berapa amalmu, berapa nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Rupanya tekor Pak. Amalnya tidak mampu untuk membayar nikmat Allah di dunia ini saja. Contoh nikmat mata aja gratis. Ini gratis mata nih Pak. Coba kalau Bapak sudah kenal matanya Pak, Masya Allah, susah nengok ya. Ini baru nikmat mata, belum nikmat telinga. Kalau kita udah kurang pendengaran kita, beli alat bantu lagi ya kan. Orang lama kemaki, kita nggak tahu apa Pak. Gitu. Kalau makin maki kawan di sebelah kita ngomong, nah ini nikmat pendengaran, ya kan? Ini banyak nikmat Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah mengatakan kepada ahli ibadah ya, kalau kamu ya ingin mengandalkan amalmu, ya tekor ya, tidak bisa amalmu membayar nikmatmu, ya masuk dengan neraka lah. Akhirnya dia bilang, ya Allah, masuklah aku ke surga bi rahmatika, karena rahmatmu. Jadi rahmat Allah lah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bukan amal kita, amal ini hanya sebab untuk meraih rahmat Allah. Bahkan Nabi juga seperti itu Pak, disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang sering Bapak dengar ya, hadis masyhur ya. Apa kata Nabi Pak? La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidak masuk surga seorang pun karena amalnya tidak ada. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, termasuk engkau juga ya Rasulullah? Wala ana, ya aku juga. Jadi Nabi aja Pak, tidak bisa masuk surga kalau hanya mengandalkan amal kita. Berapa lah Pak ya? Dibandingkan nikmat Allah tidak ada apa-apanya. Illa an yatahammadani Allahu bi fadli wa rahmati. Kecuali Allah mencurahkan, melimpahkan kepadaku keutamaan dan rahmatnya itu. Jadi rahmat Allah yang memasukkan kita ke dalam surga dan yang menjauhkan kita dari neraka. Maka kita minta rahmat Allah tersebut. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ya, kita minta rahmat Allah. Karena Ar-Rahman itu artinya Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Allah adalah zat yang memiliki rahmat yang luas. Itu Ar-Rahman. Artinya ketika kita baca Ar-Rahman, dalam hati kita minta, ya Allah, ya, kasih aku rahmatmu ya Allah. Kalau bukan karena rahmatmu ya Allah, aku tidak akan dapat nikmat Islam hari ini. Jadi kita menjadi muslim ini karena rahmat Allah ini. Karena kasihnya bukan karena hebat kita. Enggak usah, saya yang hebat. Nah, siapa kita kan itu ya? Kalau bukan karena Allah, kita tidak ada apa-apanya. Bahkan kita tidak akan bisa menjadi manusia. Kalau bukan karena Allah, maka luar biasa nikmat Allah itu, rahmat Allah itu, kasih Allah. Maka kita selalu berharap rahmat Allah. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau di sini, fa innal ayata tsaniyata, maka sesungguhnya ayat yang kedua. Mana ayat yang kedua Pak? Surah Al-Kahfi ayat 58 itu ya. Dallat ala anna ar-rahima wal muttasifa birrahmah, menunjukkan bahwasanya ar-rahim ya,
Ya, wal ghafurur rahim, ya rahim. Ayat yang maaf, ayat yang Yunus 107. Ya. Ayat itu menunjukkan bahwasanya Allah itu punya nama Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim itu, gitu ya? Wal muttasifu, dia adalah zat yang memiliki sifat atau yang disifati birrahmah, dengan kasih sayang. Jadi Allah itu artinya maha pengasih, maha penyayang. Itu Ar-Rahim. Ya, baik. Nah, kemudian kata beliau wali ijma'i ahli lughati, kemudian disebabkan kesepakatan ahli bahasa, wal urfi, dan ahli urf. Urf ini Pak, orang yang paham kebiasaan orang Arab ya, dalam bahasanya. Ini ahli bahasa juga intinya. Annahu la yuqalu alimun illa liman lahu ilmun. Tidaklah dikatakan alim kecuali bagi seseorang yang memiliki ilmu. Jadi Allah itu alim, yang maha memiliki ilmu, yang maha mengetahui. Wala sami'un, dan tidak dikatakan sami' illa liman lahu sam'un, kecuali yang memiliki pendengaran. Allah itu sami', Allah mendengar gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wala basirun, dan tidak dikatakan melihat illa liman lahu basarun, kecuali yang memiliki penglihatan. Allah melihat, Allah memiliki penglihatan. Namun penglihatan Allah berbeda dengan makhluknya. Wahada ya amru abyanu min an yahtaju ila dalil. Ini adalah perkara yang lebih jelas, sangat jelas sekali itu maksudnya. Ya, bahkan tidak butuh ya dari membutuhkan dalil. Artinya tidak butuh dalil ya. Ya, untuk mengetahui secara rinci perkara ini. Bahwasanya yang dikatakan orang yang maha melihat adalah orang yang mampu melihat atau yang memiliki penglihatan ya. Dan ini berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Di orang Mu'tazilah ditolaknya, Allah itu tidak mendengar katanya. Kenapa? Kalau Allah itu dibilang mendengar, Allah sama dengan makhluk itu. Syubhat Mu'tazilah inilah yang dipakai oleh Asy'ariyah ketika ia menolak Allah di atas. Itu juga dalil mereka. Kalau kita katakan Allah di atas, berarti Allah itu makhluk, karena makhluk di atas, ya kan? Nah, seperti lampu, ya. Lampu kan di atas. Kalau bilang Allah di atas, berarti Allah sama dengan lampu. Ya, kalau begitu Pak, Bapak sudah menolak sifat-sifat Allah dong. Sama kayak Mu'tazilah, ya kan? Mu'tazilah, ya, mengatakan Allah tidak melihat. Tapi mereka itu kan ingin mensucikan Allah. Namun dalam satu sisi mereka menyamakan Allah dengan makhluk yang buta. Ya, mereka telah menyamakan Allah dengan orang buta. Orang buta kan tidak melihat, ya kan? Nah, ya, karena mereka mengatakan Allah tidak melihat. Alhamdulillah, sangat buruk apa yang mereka lakukan. Makanya Ahlus Sunnah itu ya kaidahnya Pak, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan saja dan apa yang Rasul ditetapkan, udah, tanpa kita menyamakan dengan makhluk. Sudah, Allah melihat betul, tapi melihat Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah di atas betul, namun di atas Allah tidak sama dengan lampu di atas. Ini hadirin yang Allah muliakan dia. Ya, kemudian ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau melanjutkan di sini ya. Wa bihadza ulima, maka dengan ini ya diketahui ya apa? Dhalaluman salibu ya asma Allah Ta'ala ma'aniha min ahli ta'til ya. Maka dari sini diketahui kesesatan iya. Kemudian kata beliau wa bihadza ulima dhalal ya. Dan dari sini diketahui dhalaluman salibu asma Allah ya, kesesatan orang-orang yang ya menolak ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ma'aniha ya, dan mana-mananya, min ahli ta'til, dari ahli ta'til. Ahli ta'til ini Mu'tazilah ya, Jahmiyah, Asy'ariyah, ini disebut juga dengan al-mu'attilah atau ahli ta'til. Apa ahli ta'til itu artinya Pak? Ya orang yang mentaktil, yang membatalkan, yang menolak nama-nama dan
sifat-sifat Allah. Namun mereka bertingkat-tingkat. Nah, kalau Jahmiyah mereka menolak nama dan sifat Allah. Allah tidak kati nama, tidak kati sifat. Kalau Mu'tazilah mereka menetapkan nama Allah. Namun mereka menolak sifat Allah. Allah hanya punya nama saja, sifat tidak. Nah, kalau Asy'ariyah mereka hanya menetapkan nama dan sifat, namun sifat Allah itu hanya dibatasi, ada sifat 7, ada sifat 20 gitu banyak. Tapi kalau Ahlussunnah tidak, kita tidak membatasi sifat Allah selama tidak ada dalil yang membatasinya. Karena Ahlussunnah itu ya selalu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak memakai metodologi filsafat. Nah, kalau yang 3 ahlu ta'til itu mereka memakai metodologi filsafat. Ada yang murni filsafat, ada yang filsafat yang mereka anggap Islam. Itulah ilmu kalam ya, yang mereka anggap sebagai filsafat Islam ini. Nah, tapi kalau Ahlussunnah tidak memakai ilmu kalam, mereka murni memakai ya Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman dari para sahabat saja, ijma para sahabat. Ini ya mekanisme atau alat yang digunakan untuk memahami ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau ya, waqalu, dan ahlu ta'til ya, orang yang membatalkan sifat-sifat atau menolak sifat-sifat Allah itu, mereka mengatakan innallaha ta'ala sami'un bila sam'in. Allah itu mendengar tanpa pendengaran ya. Allah mendengar ya, tapi tidak punya pendengaran. Nah, jadi macam mana? Kontradiktif kan itu. Wa basirun, dan Allah itu melihat bila basari, tempat penglihatan. Maka mereka menolak sifat ya ain, sifat mata bagi Allah. Kalau Allah sudah ada, kita menetapkan Allah punya mata, ada dalilnya kan? Iya. Nah, dalil Quran dan Sunnah, tapi mata Allah tidak sama dengan makhluk. Karena ada dalilnya, kita menetapkan itu karena ada dalil, ingat. Bukan karena ingin menyerupai Allah dengan makhluk. Nah, karena mereka kan menuduh kita mujassimah, yang menjisimkan Allah. Jisim itu kata mereka anggota tubuh, gitu kan. Padahal ya, kita tidak mengatakan anggota tubuh. Tidak ada kita bilang anggota tubuh ini tubuh Allah. Alhamdulillah. Tidak ada ya. Namun kita mengatakan itu sifat bagi Allah. Karena kenapa kita tetapkan? Karena Allah yang menetapkan, ya kan, seperti tangan. Kan mereka mengatakan itu jisim, itu anggota tubuh itu, ya. Maka kita katakan, berarti Bapak lebih hebatlah daripada Allah. Kenapa Bapak tidak usulkan sama Allah, ya Allah, tolong hapus kata-kata tangan dalam Al-Quran. Coba usulkan sama Allah. Kan enggak, ya. Tetap ada ayat tentang itu kan gitu. Dan Allah mengatakan apa? Bal yadahu mabsuutatan, dan bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Ya, yadan, ya. Yadahu, dua tangan Allah. Ya itu tangan. Namun kita Ahlussunnah meyakini tangan tidak sama dengan tangan yang dipahami oleh manusia. Untuk mengambil makan, enggak. Tangan ya tangan. Ya, bagaimana hakikatnya? Ya, hanya Allah yang tahu. Tidak tahu kita hanya menetapkan secara makna zahir saja. Nah, ini dalil yang Allah muliakan. Kemudian Allah itu mulia, kata wa azizun, Allah itu maha mulia bila izzatin, tanpa kemuliaan. Wa hakada, dan seperti ini seterusnya. Ya, apa yang diyakini oleh orang ahlu ta'til itu. Kemudian apa alasan mereka ya untuk menolak sifat Allah itu ya? Wa 'allalu dzalika, dan mereka menjelaskan illah ya, menjelaskan alasannya bi anna subutas sifat, bahwasanya menetapkan sifat yastalzimu, ini berkonsekuensi, mengharuskan atau melazimkan ta'addudal ulama ya, maka akan ya banyak yang qadim. Karena Allah itu kan qadim, qadim itu maksudnya Pak sudah ada sebelum adanya makhluk, itu qadim.
Jadi kalau seandainya antum menetapkan sifat bagi Allah, berarti yang qadim itu tidak satu. Sifat itu qadim juga. Karena mereka menggunakan ilmu kalam ya, ilmu filsafat ya. Nah, maka alasan ini tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena alasan ini bukan dalil qat'i gitu ya. Dalil qat'inya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ini hanyalah alasan-alasan orang filsafat ya. Wa hadhil illatu 'alilatun. Ya. Bal mayyitatun kata beliau. Dan alasan ini adalah alasan yang cacat. Ya, alasan ini tidak benar kata Syekh Utsaimin ya. Alasan orang ya ahlu ta'til itu. Bahkan ini adalah alasan mayat gitu ya. Alasan bangkai ya, mayyitah ya. Alasan yang tidak ada gunanya ya. Nah, kenapa? Ya karena sudah ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menetapkan Allah ya punya sifat-sifat seperti yang telah dijelaskan tadi. Li dalalati sam'i, karena disebabkan dalil-dalil sam'i itu Pak Al-Qur'an dan Sunnah yang didengar dari Allah dan Rasulnya. Kemudian wal aqli, kemudian juga dalil secara akal juga ala butlaniha, yang menunjukkan kebatilan dari dalil-dalil orang filsafat tersebut. Ini yang dalil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masuk kita dengan sifat yang pertama yang disebutkan. Dalil yang pertama ya, yang menunjukkan bahwasanya alasan ya ahlul filsafat itu tidak betul ya. Kata beliau, amma sam'u, adapun dalil dari as-sam'u itu dari nas ya, Al-Qur'an dan Sunnah yang didengar dari Allah dan Rasulnya. Fali anna Allah Ta'ala wasafa nafsahu bi awsafin katsirah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak ya. Ma'annahu al-wahidul ahad. Ya, sementara Allah adalah zat yang satu, yang esa. Walaupun Allah zatnya satu, zat Allah itu esa. Jadi yang esa itu zat Allah, tapi sifat Allah banyak. Contoh manusia satu orang, tapi sifatnya banyak ya. Ada orang namanya Tono ya. Bagaimana sifat orang ini pemalu ya. Ya. Kemudian suka marah ya. Ya, kalau dari sisi masalah makan canggung gitu ya. Iya. Nah, ini satu orang nih Tono, tapi banyak sifat. Ini manusia Pak. Bisa punya banyak sifat. Apalagi Allah. Ini menunjukkan kesempurnaan. Tapi kalau sifat Allah sempurna, semuanya sempurna. Tidak ada sifat yang buruk, tidak ada. Ini kaidah ya. Semua sifat Allah itu sempurna. Ini dalil yang Allah muliakan. Ma'ana wal munam. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yudhi wa yu'id wa huwal ghafurur wadud. Ini banyak sekali sifat Allah ya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu inna batsya, sesungguhnya azab rabbika Tuhanmu lasyadid, sungguh pedih, keras azab Allah. Ini sifat Allah. Allah yang memiliki azab, yang mengazab, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Allah mampu mengazab. Kalau Allah tidak punya azab, Pak, ya tidak kuasa Allah kan gitu ya. Inna huwa yubdi wa yu'id, dialah Allah yang menjadikan ya manusia yang apa namanya itu, yang memulai, dan juga Allah yang akan yu'id, yang akan mengembalikannya. Wa huwal ghafurur wa yu'id. Dan Allah itu Al-Ghafur, yang maha ngampun, Al-Wadud, yang maha ya mengasihani, yang maha cinta, menyintai ya makhluk-makhluknya. Dzul Arsyil Majid, dan Allah punya arsy yang mulia. Jadi arsy itu makhluk Allah. Fa'alun lima yurid, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi perbuatan Allah. Ini dalam Al-Buruj. Nah, wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah wahai Muhammad ya nama Rabbmu, nama Allah yang maha tinggi ini. Ya, ini sifat Allah al-a'la juga. Alladzi khalaqa fasawwa, ya Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya.
Walladzi qaddar, Allah yang telah menetapkan takdir, fahada, dan Allah memberikan hidayah. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah lah yang mengeluarkan biji-bijian dari tanah kemudian menumbuhkannya menjadi tumbuh-tumbuhan Allah. Nah, dan seterusnya hadirin yang Allah muliakan, ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan Allah punya banyak sifat. Ya, tapi kalau Allah satu sifatnya pengasih aja, tidak akan sempurna Allah menjadi Rabb, menjadi Tuhan. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah dengan banyaknya sifat-sifat Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hidup, Dia kan punya sifat hidup yang tidak pernah mati, yang tidak pernah ada yang menghidupkan. Allah hidup, tidak dihidupkan. Allah hidup dengan sendirinya. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara dalil dari Al-Quran, maka telah terbantahkan alasan orang-orang yang menolak sifat Allah tersebut. Siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat. Iya, berarti sifat Allah itu. Jadi bagaimana dengan Al-Quran itu hanya majas? Jadi yang suka bilang majas itu Mu'tazilah. Memang ada dalam Al-Quran tentang sifat Allah itu hanya majas. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang paling parah itu Jahmiyah. Allah tidak punya nama ya. Tapi gimana dalam Al-Quran itu kan? Ya. Wallahul khaliqul bari'ul, nama Allah, musawwir lahul, dan seterusnya itu hanya majas kata mereka. Jadi Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian Asy'ariyah ini Pak, mereka sudah menetapkan sifat Allah. Nama Allah sudah sifat Allah, tapi sifat Allah itu mereka batasi. Ada sifat Allah yang tidak mereka tetapkan. Contoh, Allah memiliki sifat mustawin ala arsy. Itu mereka tolak itu. Nah, kemudian Allah punya sifat namanya sifat dzatiyah. Sifat yang terkait dengan zat Allah. Seperti Allah punya sifat tangan. Allah punya sifat wajah. Kita percaya Allah punya wajah. Tapi jangan bayangkan wajah Allah kayak wajah manusia. Itu haram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, karena kita pakai dalil gitu. Yang akan kekal itu adalah wajah Allah. Ya, Allah punya wajah. Nah, maka kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Namun kita haram, tidak pernah ya Ahlussunnah mengajarkan kita menyerupai Allah dan mau tidak. Ya, kesamaan itu hanya kesamaan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kesamaan sifat Allah dengan makhluk hanya dari sisi lafaz saja, secara lafzul saja, namun tidak secara hakikatnya berbeda. Ya, karena orang Asy'ariyah juga mengaku Allah punya sifat melihat, ya kan? Bukankah manusia melihat juga? Kalau mereka ingin betul-betul tidak mau menyamakan Allah dari seluruh aspek, secara zahir juga tidak mau, secara lafzi juga tidak mau, ya, maka seharusnya mereka kayak Jahmiyah gitu ya, memang ditolak semua, ya kan, nama dan sifat Allah. Ya, karena kata Jahmiyah, kalau kita tetapkan Allah punya nama, sama lah dengan makhluk kan punya nama, ada Tono, ada Rio, ya, ada Andi, ya. Masa Allah antum bilang Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, ya kan? Nah, berarti Allah antum menyamakan Allah dengan makhluk. Orang Jahmiyah konsisten dengan kaidahnya, tapi orang Asy'ariyah tidak konsisten. Ya. Satu sisi mereka menetapkan sifat Allah mendengar, mereka percaya Allah mendengar, tapi satu sisi mereka menolak Allah di atas arsy. Kata mereka alasannya, kalau kita katakan Allah di atas arsy, menyamakan Allah dengan makhluk juga di atas, kita balik. Antum percaya Allah mendengar? Iya. Makhluk kan mendengar juga, ya kan? Berarti antum juga menyamakan Allah dengan makhluk dong kalau gitu. Oh, enggak, ini lainnya. Ya, jadi mereka kontradiktif, ya. Ya, apa namanya itu, standar ganda. Iya, berarti tidak konsisten, ya. Apa mereka, kaidah mereka. Kalau kaidah Ahlussunnah tidak seperti itu.
Harus tahu kita menetapkan semua yang Allah selama itu Al-Quran dalil sahih dan para sahabat tidak menolaknya, Rasul tidak menolak itu sebagai nama bagi Allah, maka kita tetapkan tanpa menyerupai dengan makhluk, tanpa menolaknya, tanpa menanyakan bagaimananya, karena kaifiyah bagaimana itu hanya Allah yang tahu, ya kan? Dan tanpa apalagi Pak, bila tamsil, bila takyif, bila tasbih, bila takwil, tanpa kita mentakwilnya, menjadikan makna majasnya, ya, bila ta'til, tanpa kita menolaknya. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sudah jam 6:30 Pak ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikannya. Semua yang benar itu dari Allah semata, yang keliru salah khilaf lupa dari syaitan dan pribadi kami. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.